Assalamualaikum teman-teman dimanapun berada. Kali ini kami akan membahas yaitu penggunaan aplikasi CBT ataupun Computer Based Test, di mana aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam pelaksanaan ujian berbasis Android ataupun berbasis komputer based test atau CBT. Nah, jadi kami akan menjelaskan bagaimana ataupun alat apa aja yang digunakan di aplikasi ini, bagaimana penggunaannya, apa saja fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini. Bisa teman-teman gunakan untuk keperluan ataupun kebutuhan di sekolah khususnya karena ada aplikasi ujian dan sudah dimudahkan dengan berbagai fitur. Jadi yang pertama akan kita bahas bagaimana mengsetting ataupun mengkonfigurasi MikroTik sebagai perangkat penghubung antara server dengan handphone Ananda ataupun anak-anak kita ataupun siswa-siswi kita. Kemudian bagaimana kita menggunakan template pada Microsoft Excel dan Word pada aplikasi Bimasoft. Kemudian bagaimana kita menjalankan atau membuat mesin pada Oracle VirtualBox. Kemudian bagaimana nantinya kita membuka atau mengakses WordPress ataupun mengupload tema, kemudian memasukkan lisensi yang ada pada aplikasi Bimasoft ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang review aplikasi Bimasoft ini, sebaiknya kita harus mengetahui dulu bahwa nantinya aplikasi ini bisa terhubung di Android ataupun di laptop anak-anak ataupun siswa-siswi nantinya. Nah, kami di sini menggunakan perangkat yang sudah kami jelaskan tadi, perangkat yaitu MikroTik RB952, di mana perangkat MikroTik inilah sebagai pemancar WiFi nantinya bisa terhubung ke server aplikasi Bimasoft ini. Oke teman-teman, kami jelaskan sedikit tentang MikroTik yang akan kita konfigurasi ini. Nantinya pada MikroTik ini tercolok kabel di port nomor 2 di MikroTik, yang mana ujung satu tersambung ke PC atau LAN card dari PC server. Ini ujung satunya itu tercolok di port nomor 2 MikroTik. Nah, kemudian yang akan kita konfigurasi nantinya yaitu wireless pada MikroTik. Nah, jadi kita akan menggunakan fungsi bridge atau menggabungkan antara ETH2 di MikroTik dan WLAN 1 di MikroTik atau wireless yang ada pada MikroTik. Nah, jadi itu yang bakal kita kerjakan teman-teman. Silakan diikuti. Pertama kita buka dulu Winbox atau kita masuk ke tampilan konfigurasi dari MikroTik, yaitu dengan mereset terlebih dahulu karena kita tidak tahu pengaturan ataupun konfigurasi sebelum kita ini. Jadi kita reset dan tunggu beberapa saat teman-teman, silakan diikuti. Jadi nanti kita akan mengaktifkan di port ETH2, kemudian di WLAN 1. Nah, kita tunggu beberapa saat teman-teman sambil kita reset. Tadi sudah kita katakan konfigurasi reset. Kita tunggu beberapa saat sampai dengan Winbox keluar, kemudian kita connect kembali dan perhatikan port dari MikroTik apakah sudah hidup, lampu LED-nya apakah belum. Oke, kita coba untuk mereconnect. Nah, sudah tampil kembali teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita akan konfigurasi yaitu di menu IP, kemudian address, kita pilih tanda tambah. Oke, yang pertama kita masukkan IP untuk di ETH2. Oke, dengan masukkan IP 192.168.0. Contohkan sebagai 0.2 /24. Nah, kenapa kita menggunakan IP kelas C ini 192.168.0.2 192.168.0.2/24. Kenapa kita menggunakan IP ini?
Ini adalah IP yang satu network dengan IP yang ada pada server nantinya. Nah, jadi harus kita buat dia juga satu network. Nah, jadi seperti ini IP-nya. Oke, kita klik apply, kemudian oke. Ini kita tambahkan satu lagi IP untuk di WLAN 1. Nah, karena kita akan menggunakan WiFi dengan IP-nya 192.168.0.3/24. Nah, jadi sebagai contoh itu, teman-teman boleh menggunakan IP selain dari 3. Oke, jika sudah, apply, kemudian oke. Nah, selesai konfigurasi yang pertama. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke menu bridge, atau kita akan menggabungkan nih antara ETH2 dan WLAN 1. Nah, oke, kita masuk ke bridge, kita tambahkan atau klik tanda tambah. Kita langsung aja apply, kemudian oke. Yang kita aktifkan di menu port, jadi port ETH2 dan WLAN 1 kita akan aktifkan. Nah, klik tanda tambah. Kita pilih yang pertama itu ETH2. Oke, kita bridge 1 tadi sudah kita buat. Nah, kita apply, kemudian oke. Secara otomatis akan keluar dengan sendirinya tampilan winbox kita. Oke, jika sudah, kita reconnect kembali. Jadi sudah kita bentuk port yang pertama untuk bridge di ETH2, kemudian tambahkan lagi untuk WLAN 1. Oke, teman-teman. Apply, kemudian oke. Nah, maka sudah terdapat dua port, yaitu ETH2 dan WLAN 1. Sampai di sini sudah berhasil kita menggabungkan antara ETH2 dan WLAN 1 dengan fungsi bridge. Jika teman-teman ada cara lain, boleh digunakan. Ini menurut kami ya, dan sudah kami terapkan di sistem kami. Oke, jika sudah, di close atau disilang. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu di menu IP, kemudian DHCP server, atau kita mau membagikan IP yang sudah kita gunakan nantinya, atau yang akan kita gunakan nantinya. Nah, oke, jadi teman-teman di menu DHCP setup, kemudian kita pilih yaitu bridge 1 tadi. Oke, bridge 1, kemudian kita pilih next. Oke, next terus, kita mendapatkan IP-nya nanti, kita next sampai dengan sukses seperti ini. Oke, jadi teman-teman, jika kita DHCP setup-nya WLAN 1, maka kini belum kita fungsikan menjadi bridge. Artinya hanya terhubung ke mikrotik, tidak bisa terhubung ke LAN atau di ETH2. Makanya kita pilih bridge 1, tadi kita gabungkan antara ETH2 dan WLAN 1. Karena di sistem ini, kita harus menghubungkan antara PC server ke VirtualBox, atau VirtualBox ke PC server, dan PC server ini harus terhubung ke mikrotik. Dan mikrotik ini sebagai pemancar yang akan diakses oleh anak-anak ataupun siswa-siswi nantinya. Jadi itulah fungsi dari bridge yang kita terapkan di tampilan sekarang ini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke menu wireless. Oke, kita aktifkan WLAN 1, klik tanda tambah. Kemudian kita masuk ke dalam WLAN 1 di menu wireless. Mode AP bridge-nya kita pilih AP bridge atau kita tampilkan. Kemudian SSID-nya kita cobakan dengan ujian CBT atau nama WiFi-nya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kami memiliki 12 ruang ujian, di mana 4 dengan labor. Jadi ada 8 kelas yang saling berdekatan. Nah, jadi salah satu fungsi di mikrotik ini yang harus teman-teman perhatikan ketika ada beberapa WiFi ataupun beberapa mikrotik yang sudah dikonfigurasi namun berdekatan, ada sedikit kendala jika dihidupkan pada waktu bersamaan dan diakses pada waktu bersamaan. Jadi teman-teman harus perhatikan, dan ini juga pengalaman kami secara pribadi ketika mengkonfigurasi mikrotik secara bersamaan. Ternyata teman-teman harus pahami bahwa di alat mikrotik ini ada namanya frekuensi. Oke, jadi ada frekuensi, ini teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa atur frekuensi ini dengan masing-masing ruangan berbeda frekuensi. Nah, jadi kendalanya atau defaultnya frekuensi yang dikasih pada mikrotik ini adalah 2412, bisa teman-teman perhatikan. Nah, jika kita menggunakan beberapa ruangan dengan frekuensi yang sama dan alat yang sama kemudian hidup pada waktu bersamaan, kemungkinan besarnya frekuensi ataupun
WiFi yang teman-teman gunakan itu akan terganggu WiFi yang lainnya. Oke, jadi antara ruang 1 dan ruang 2 itu bisa bentrok ataupun bisa tidak jalan sama sekali fungsi WiFi-nya. Oke, jadi artinya server tidak bisa mengakses data ataupun klien tidak bisa mengakses data nantinya. Jadi itu salah satu teman-teman yang harus perhatikan jika menggunakan wirelessnya itu adalah menggunakan MikroTik. Jadi perhatikan frekuensinya, silakan teman-teman bedakan. Oke, jadi itu aja yang harus diatur. Yang pertama modenya, kemudian frekuensi diatur menyesuaikan kondisi teman-teman, kemudian SSID adalah nama WiFi yang nampil nantinya. Oke, jika sudah maka pilih teman-teman apply, kemudian oke. Selanjutnya pengaturan di security profile ataupun nama WiFi teman-teman. Oke, kita masuk ke modenya dynamic, kemudian kita checklist tipe application-nya atau WPA PSK, WPA2 PSK dan lainnya. Maka di WPA security-nya ataupun password-nya default kami contohkan di sini 1 sampai dengan 8. Oke, konfirmasinya juga apa, jadi seperti itu. Jadi di security profile ini teman-teman atur modenya yang pertama dynamic key, kemudian checklist beberapa fiturnya, kemudian masukkan password jika sudah, apply, kemudian oke. Nah, sampai di sini teman-teman insya Allah bisa digunakan ataupun bisa diakses server melalui jaringan WiFi yang sudah teman-teman buat ataupun sudah atur di MikroTik. Nah, jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin memesan aplikasi ini ataupun ingin tahu, bertanya, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ataupun menghubungi kontak kami yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Toolman Tutorial. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang aplikasi ujian semester, di mana beberapa sekolah tentunya sudah memiliki aplikasi ujian di mana biasa kita kenal yaitu dengan sistem CBT, Computer Based Test. Nah, kali ini kami membahas yaitu aplikasi yang mana kami dapatkan dengan membeli pada website yaitu oleh Bapak Yoko Wasis. Beliau mempunyai aplikasi yang lebih kurang seperti tampilan ketika mungkin teman-teman ataupun siswa-siswi sudah pernah mengalami yaitu ujian yang berbasis UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Nah, jadi kali ini kami akan membahas bagaimana penggunaan aplikasi dari Bimasoft ini. Jadi kami akan mereview bagaimana memulainya, bagaimana menjalankannya ataupun apa-apa saja fitur yang didapatkan ketika kita memiliki aplikasi ini. Oke, langsung saja disimak langkah-langkah berikut ini. Oke, baik teman-teman, kami lanjutkan. Jadi aplikasi Bimasoft ini kami dapatkan yaitu dengan membayar 1 juta rupiah dalam waktu 1 tahun. Namun bisa tahun berikutnya ketika sudah habis masanya teman-teman tidak membayar kembali, bisa menggunakannya atau seterusnya bisa kita gunakan. Namun jika kita tidak update ataupun ada fitur-fitur terbaru, jika tahun berikutnya tidak kita bayar, maka kita akan ketinggalan beberapa fiturnya. Oke, kali ini kami membahas bagaimana ataupun apa-apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki aplikasi dari Bimasoft ini. Oke teman-teman, yang pertama itu teman-teman bisa mengunjungi yaitu websitenya Bimasoft. Bimasoft bisa teman-teman cari Bimasoft simulasi mandiri. Nah,
Ini untuk pemesanannya teman-teman bisa masuk ke aplikasi di sini klien Bimasoft. Nah, teman-teman disuguhkan dengan beberapa tampilan ataupun beberapa aplikasi yang akan teman-teman dapatkan. Oke, silakan di menu order. Nah, di sini ada aplikasi simulasi mandiri UNBK offline. Nah, jadi memang tampilannya itu seperti jika teman-teman sudah memiliki aplikasi yang lain, mungkin sedikit berbeda ataupun jauh berbedanya. Namun di sini yang kami gunakan di sekolah kami khususnya itu aplikasi simulasi mandiri UNBK offline, maka itu seperti ini. Satu tahun itu kita cukup membayar 1 juta, maka bisa kita gunakan. Dan banyak beberapa aplikasi yang kayak PPDB, rapor ataupun yang lainnya ini bisa kita dapatkan dari Bimasoft ini. Oke, jadi teman-teman silahkan klik order, nanti akan dilanjutkan dengan langkah-langkah jika teman-teman akan memilikinya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi ketika teman-teman sudah membeli atau membayar, nanti hanya akan terdapat beberapa file yang harus di-download dan harus dimiliki. Jadi kami contohkan kali ini sudah kami download, jadi jadikan satu folder. Nah, seperti ini. Jadi ada contoh soalnya, ada Sambro ataupun aplikasi untuk kliennya, kemudian ada tutorial menggunakannya, ini install secara manual, ini install secara otomatis, kemudian ini install untuk update-nya. Dan di sini ada file VHD-nya. Kemudian teman-teman di sini ada template. Kebetulan kami sudah menggunakan template yang terbaru atau update pada tahun ini. Karena untuk teman-teman pada masa pandemi seperti ini kita sudah 1 tahun lebih kurangnya tidak menggunakan aplikasi ini. Jadi kami di sini akan mereview kembali khususnya untuk sebagai pengingat ataupun sebagai ilmu baru untuk teman-teman yang belum mengetahuinya. Dan di sini ada juga template Word ataupun Excel. Kemudian ada di sini temanya ataupun template-nya. Oke, kemudian di sini ada CBT admin, mana untuk pengendali nantinya ketika kita sudah menggunakan servernya. Nah, kemudian di sini ada lisensinya. Di sini kami kebetulan dari SMK Negeri 1 Rengat, jadi sudah dibagikan lisensi per sekolah itu dia beda masing-masing teman-teman. Oke, nah ini ada VirtualBox. Jadi semua file ini nantinya akan kita jelaskan ataupun beberapa yang intinya akan kami jelaskan. Langsung saja kita simak. Yang pertama itu pastikan di komputer teman-teman itu sudah terdapat aplikasi VirtualBox, itu Oracle VirtualBox. Nah, jadi ini sudah terdapat teman-teman di komputer masing-masing. Nah, kali ini kami membahas bagaimana membuat server yang untuk ujian CBT ini menggunakan VirtualBox atau menggunakan file VHD-nya. Jadi teman-teman jika sudah mendaftar ataupun sudah mendapatkan file yang sudah kita beli tadi atau sudah kita bayarkan, maka nanti teman-teman ada file VHD-nya ini seperti ini teman-teman, VHD Windows 7. Yang untuk install otomatisnya atau dijalankan secara otomatis itu untuk teman-teman yang paham dengan XAMPP, maka itu bisa digunakan sebagai mesinnya. Jadi di sini kami menjelaskan dari Toolman tutorial itu mesinnya yaitu menggunakan Oracle VirtualBox. Jadi teman-teman silahkan pilih nantinya mau menggunakan XAMPP ataupun VirtualBox. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita harus copy dulu file VHD ini, file VHD masternya. Oke, kita copy, kita buat folder baru yaitu contoh aplikasi, kita buat di folder baru. Kita kopikan di sini. Jadi teman-teman jangan sampai file yang aslinya ini atau masternya ini teman-teman gunakan sebagai contoh ataupun untuk latihan. Sebaiknya teman-teman ini adalah file masternya. Nah, oke, silakan teman-teman copy ke banyak folder boleh atau ke beberapa harddisk ataupun flashdisk nantinya. Untuk jaga-jaga untuk menyimpan ini adalah masternya yang sudah didapatkan dari Bimasoft tadinya. Jadi kita akan contohkan di dalam satu folder, kita copy dulu ini, kita masukkan. Nantinya itu yang bakal kita gunakan sebagai contoh. Oke teman-teman, sambil menunggu pastikan Oracle yang sudah terinstall, kita buka Oracle-nya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, di sini untuk diketahui bahwa kami menggunakan juga aplikasi ataupun perangkat yaitu Mikrotik sebagai pemancar WiFi-nya. Jadi sekolah kami teman-teman
anak ujiannya menggunakan Android dan Androidnya terhubung ke perangkat mikrotik. Nah, mikrotik inilah yang akan kami bridge. Oke, jaringannya kami bridge ke komputer server ataupun laptop server nantinya. Nah, jadi teman-teman nanti sedikit kami jelaskan bahwa di VirtualBox ini dia berhubungan dengan alat mikrotik kalau yang di sini kami gunakan. Atau teman-teman nanti di sekolah ataupun di kantornya mau menggunakan aplikasi ini sebagai contoh, maka bisa alternatifnya menggunakan access point. Yaitu tergantung, yang jelas teman-teman silakan menggunakan yang mana baiknya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita buat di sini mesinnya baru, yaitu di name-nya menyesuaikan teman-teman. Latihan kita buat latihan sore. Ini teman-teman, di sini tipenya Linux. Mohon maaf teman, tipenya Microsoft Windows. Kemudian Windowsnya ini 64 bit karena memang dari file VHD-nya itu adalah 64 bit. Jadi teman-teman menyesuaikan dari file VHD. Jika sudah, pilih next. Oke, di sini pastikan memorinya tergantung memori komputer teman-teman. Di sini kami menggunakan 10.242 MB. Oke, jadi next. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman silakan pilih use and existing ini. Oke, silakan cari yang file VHD yang sudah di copy tadi tentunya. Oke, jadi teman-teman silakan cari filenya. Oke, teman-teman, di sini jangan sampai salah. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita pilih. Nah, jika sudah maka kita pilih create. Nah, jadi sudah terbentuk nih filenya latihan sore. Nah, jadi inilah yang bakal kita gunakan nantinya. Nah, sebelum kita jalankan mesinnya ini, teman-teman masuk ke menu setting terlebih dahulu. Karena yang itu tadi sebelumnya kami jelaskan bahwa server ataupun komputer ini harus terhubung ke jaringan hub ataupun jaringan komputer klien. Nah, jadi ini perlu kita atur, yaitu di menu network. Kemudian ini adapter pertama atau LAN card yang pertama, dan ini LAN card yang kedua. Sekarang kita berada di LAN card pertama atau adapter yang pertama. Kita jadikan dia bridge atau kita hubungkan ini nih menjadi bridge adapter. Kemudian kita pilih dia terhubungnya bridge adapter ini di LAN card yang mana di komputer kita. Oke, jadi teman-teman bisa memilih nantinya yang mana kita mau akan gunakan. Sebagai contoh ini kami gunakan LAN card yang pertama. Nah, kemudian di advanced-nya ini kami permission mode-nya diizinkan semua atau allow all, yaitu yang untuk adapter yang pertama. Kemudian adapter yang kedua kita aktifkan dengan menu NAT, jadi secara otomatis nanti bisa saling terhubung kedua adapter ini. Ya, jadi teman-teman itu aja yang perlu diatur di adapter pertama dan adapter kedua. Jika sudah, teman-teman pilih klik OK. Oke. Nah, untuk jaga-jaga teman-teman, jika terdapat servernya banyak, untuk mengantisipasi membuat server baru, sebaiknya teman-teman sebelum mengklik start itu mengklon terlebih dahulu atau menggandakan. Jadi jika bermasalah tidak semua kenanya. Oke, jadi teman-teman tidak membuat dari awal nantinya. Oke, jadi bisa teman-teman klon sampai dengan selesai nantinya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita klik dengan tombol start. Tunggu beberapa saat teman-teman. Nah, jadi ketika mesin sudah dijalankan, tampilannya seperti ini untuk di Oracle-nya, teman-teman. Oke. Nah, jadi aplikasi Bimasoft ini berjalannya berdasarkan Windows. Jadi tampilannya Windows 7 di sini. Oke, teman-teman. Jika sudah seperti ini, maka mesin sudah berjalan. Jadi teman-teman bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, di minimize saja. Nah, kita buka Google Chrome yang ada di komputer ini. Nah, untuk di awal ini maka
IP default dari aplikasi Bimashop ini yang dikasihnya adalah 192.168.0.201. Nah, jadi fungsi kita masuk ke IP ini, kita akan masuk ke dalam sistem yang sudah kita aktifkan tadi ataupun mesin yang sudah kita aktifkan untuk kita atur yang pertama tema, kemudian lisensinya, sampai nantinya bisa berfungsi dengan baik dan benar yang bisa kita jalankan. Oke, nanti kita bisa contohkan sampai dengan berhasil. Nah, jadi kita masuk ke IP ini 192.168.0.201. Nah, jadi seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, untuk pertama kita masuk ke WP admin. Nah, oke, di sini username dan passwordnya default yaitu admin, usernya dan passwordnya admin. Oke, kita login. Nah, jadi teman-teman, aplikasi Bimashop ini bekerja sama ataupun dia berguna dengan aplikasi ataupun WordPress. Jadi ada WordPress-nya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman sudah lihat WordPress-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal sebelum kita melanjutkan atau menjadikan dia sebuah server. Oke, jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Yang pertama kita masuk ke appearance ataupun tema. Oke, ini masuk ke tema. Jadi jika teman-teman sudah membeli dan tentunya sudah mendapatkan beberapa file yang sudah kami jelaskan di awal tadi, maka temanya sudah pasti ada. Oke, kita add new atau ambil yang baru dan kita upload theme. Oke, kemudian pilih file. Nah, kemudian teman-teman silakan cari di mana letak dari tema yang sudah teman-teman dapatkan tadi. Oke, nah, seperti ini. Kita cari bentuk rar. Teman-teman, kita yang ini. Oke, kita open, kita install. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih aktif atau kita aktifkan temanya ini. Nah, jika sudah, maka kembali ke folder yang sudah kita dapatkan tadi di awal, kita untuk mengambil lisensi yang sudah kita dapatkan dari vendor ataupun Bimashop tadinya. Jadi lisensi inilah yang membedakan masing-masing sekolah ataupun masing-masing kita yang sudah mendaftar ataupun membeli. Oke, silakan teman-teman ke menu lisensi. Nah, sebelum kita aktifkan lisensi ini, kita coba masuk ke situs yang tadi atau ke tampilan awal ketika kita sudah berhasil. Maka ada pesan yaitu masukkan lisensi Bimashop. Jadi tidak bisa kita aktifkan ataupun tidak bisa kita gunakan dengan sebagaimana mestinya sebelum kita masukkan lisensinya. Oke, teman-teman, kembali ke tadi, kita pastikan di sini lisensi. Jadi jika sudah, silakan teman-teman klik tombol save. Nah, konfirmasi sukses. Oke, jika sudah, baru teman-teman bisa merefresh tampilan aplikasinya. Oke, teman-teman, seperti ini kira-kira. Nah, jika terdapat error seperti ini, maka teman-teman harus mereset database. Jadi ke menu pengaturan tes. Oke, kita coba reset dulu, nanti teman-teman kita jelaskan juga apa sih fungsinya pengaturan tes itu. Tunggu beberapa saat. Coba mereset database. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah mendapatkan aplikasinya, maka logo sekolah ini akan berganti sesuai dengan logo sekolah teman-teman. Intinya penggunaan aplikasi ini sangat simpel dan bisa kita gunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di sekolah kita. Oke, aplikasinya sudah jalan. Kemudian kita jelaskan tampilan yang di sini. Jadi di tampilan pertama ini adalah tampilan aplikasi kita dari server yang tadi, namun kita masuk ke dalam folder ataupun di IP yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, fungsinya WordPress ini adalah untuk membuat temanya ataupun tampilan yang ini sudah bagus, sudah menarik. Nah, jadi
Kemudian di sini ada beberapa fiturnya, namun di sini kami jelaskan hanya komponen-komponen inti yang ada pada aplikasi Bimashop ini. Jadi bisa menyesuaikan teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada pengaturan judul. Teman-teman bisa memasukkan logo sekolah, kemudian kode sekolah dan lain-lainnya bisa teman-teman dapatkan. Oke, kemudian di sini ada pengaturan tes tadi. Nah, pengaturan tes di sini teman-teman itu jika sudah pernah menggunakan aplikasi UNBK maka sering diminta token. Jadi token ini didapatkan dari pemerintah pusat ataupun dari server pusat. Nah, jadi di sini jika kita menggunakan aplikasi Bimashop ini tidak perlu menunggu dari pusat. Artinya apa? Kita sendiri yang memiliki token, mau kita atur tokennya timbul berapa menit ataupun sampai kapan bisa dipakai tokennya bisa kita atur. Nah, jadi kita mempunyai server induknya. Nah, jadi teman-teman di sini ada masa aktif token bisa kita atur. Di sini ada exam key, Excel key. Nanti kita jelaskan ketika kita udah masuk ke template. Nah, kemudian sembunyikan pilihan mapel, kemudian tampilkan semua mapel. Oke. Semua mapel akan ditampilkan walaupun tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini ada tampilkan nilai siswa ketika sudah berakhirnya ujian, tinggal melihat hasilnya. Kemudian di sini ada wajib riset, kemudian ada siswa boleh logout sebelum selesai. Kemudian di sini ada peserta bisa melakukan pendaftaran sendiri. Sini ada token bisa timbul secara otomatis, kemudian dan lainnya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dengan sendiri ini beberapa fungsi yang terdapat di aplikasi ini. Kemudian di sini ada lisensi. Nah, lisensi yang tadi sudah teman-teman dapatkan ketika sudah membayar ataupun membeli aplikasinya. Nah, jadi itu penjelasan singkat dari WordPress dari aplikasi ini. Kita masuk ke langkah-langkah berikutnya. Jika mesinnya sudah berhasil, di sini sudah nampil yaitu username dan password. Kemudian di sini ada nanti nampil mata pelajaran. Nah, sekarang kita masukkan soal dan juga ada beberapa yang harus kami jelaskan. Nah, jadi intinya ini sudah nampil servernya, artinya yang di Oracle ini sudah bisa terhubung ke server yang akan kita gunakan nantinya. Ya, buktinya di sini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, jadi di aplikasi Bimashop ini kita bisa membuat soal secara sendiri atau bisa kita membuat dengan sendirinya. Kemudian di sini ada dua file yaitu ada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Jadi yang pertama itu Microsoft Excel adalah pengaturan jam ataupun mata pelajarannya nampil, kemudian siswa siapa saja yang akan ujian. Kita bisa lihat analisa dari soal, analisa dari hasil yang sudah anak-anak kerjakan. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah berikutnya ini yaitu template. Di sini ada template Excel dan template Word. Ya, teman-teman bisa lihat. Kita jelaskan yang pertama itu template Excel. Kita buka filenya. Namun teman-teman, sebelum lanjut ke template Excel ini ada beberapa yang harus teman-teman ikuti langkah-langkahnya ataupun ada yang harus diatur terlebih dahulu sebelum teman-teman lanjutkan nantinya. Jadi sebentar kita lihat. Nah, di sini yang template Excel kita buka. Nah, fungsinya karena di aplikasi Bimashop ini mengaktifkan fitur makro yang ada pada fitur Excel ataupun Word ataupun di Microsoft Office yang teman-teman gunakan nantinya. Oke, jadi yang pertama di menu File, kemudian kita pilih Option. Kita pilih yang pertama yang di bagian kiri terus Center, kemudian ada terus Center Setting, kemudian di sini ada Macro Setting. Nah, jadi teman-teman jika sudah menggunakan aplikasi ini pastikan di Microsoft Excel dan Word-nya sudah aktif makro settingnya, yaitu aktifnya Enable All Macro. Nah, jadi kita aktifkan fitur makronya. Jika sudah maka pilih OK, kemudian OK kembali. Nah, itu aja yang harus diaktifkan. Oke. Nah, jadi teman-teman di aplikasi Bimashop ini tentunya ada beberapa fungsi ataupun kebutuhan yang menyesuaikan dari sekolah ataupun keperluan teman-teman. Jadi di sini kami jelaskan yang pertama itu dalam file Excel ini
ada beberapa sheet di bagian bawahnya ini. Nah, jadi yang kami jelaskan hanya beberapa nantinya. Kemudian tergantung sekolah teman-teman ataupun pemakaian teman-teman seperti apa nantinya. Jadi kami jelaskan seperti pemakaian kami. Nah, yang pertama di sheet soal di bagian kiri ini kita akan jelaskan di sheet soal. Nah, di sheet soal itu di bagian atasnya, ya di bagian atas ini ada yaitu file server. Nah, jadi maksud dari server ini adalah URL servernya. Nah, kita lihat tadi URL server kita adalah yang ini 192.168.0.201. Jadi kita kopikan URL-nya, kita kembali ke file Excel ini, kita pastekan di URL server ini seperti itu. Pastikan dia URL-nya berwarna biru atau memang bisa kita klik. Kita contohkan seperti ini. Ketika kita klik URL-nya, maka kita dilarikan ke Google Chrome. Nah, seperti ini. Oke, kita contohkan. Nah, kita klik maka dia lari ke tampilan ini. Jadi seperti itu maksud dari URL tadi. Nah, kembali ke sini. Nah, kemudian berikutnya ada kode tes. Oke, kode tes ini ada hubungannya nanti ke aplikasi ataupun di template Word-nya. Jadi maksud dari kode tes ini adalah kode mata pelajaran ataupun kode soal. Oke, jadi kita contohkan misalnya di sini kode mata pelajaran. Huruf besar semua. Jadi teman-teman harus perhatikan huruf besar, huruf kecil, spasi ataupun tanda karakter yang lainnya. Nah, jadi teman-teman kita buka satu template lagi yaitu template Word. Nah, fungsi dari yang ini, kode tes ini adalah untuk menampilkan soal yang ada di file Word ini. Jadi kita lihat tadi kita buat kode mata pelajaran, maka di bagian atas template Word-nya itu kita buat juga kode mata pelajaran. Nah, jadi persis sama ataupun teman-teman bisa copy paste juga bisa. Yang jelas penulisan dan huruf besar kecilnya itu harus sama. Nah, jadi itu maksud dari kode tes. Kita masuk ke nama tes. Nah, jadi nama tes inilah yang nanti yang akan tampil di tampilan login awal aplikasi ini. Jadi itu maksud dari nama tes. Misalnya kita contohkan mata pelajaran ataupun mapel sore, kita anggap aja itu. Jadi mata pelajaran mapel sore matematika MTK. Jadi mapel sore MTK. Jadi inilah, jadi di tampilan anak nanti ataupun di tampilan di klien harus nampil di sini mapel sore MTK. Nah, jadi seperti itu. Jadi maksud dari nama tes itu adalah nama yang tampil di tempat anak nantinya. Oke, kemudian kita lanjut, berikutnya adalah status. Ini masih opsional, boleh teman-teman isi dengan nama sekolah ataupun tahun pelajaran, boleh. Sama juga dengan subtes, atau misalnya di status ini adalah nama sekolah teman-teman, kemudian di subtes ini adalah tahun pelajarannya. Oke, lanjut berikutnya yang harus kita perhatikan yaitu di tanggal. Kita buat ataupun kita perhatikan tanggal sekarang yaitu tanggal 6 bulan 4 2021. Ya, jadi teman-teman menyesuaikan tanggal ataupun tahun bulan di tempat pelaksanaannya. Nah, kemudian ada waktu tes. Kita lihat pengaruhnya waktu tes ini. Waktu tes tidak akan tampil soal ataupun kode mata ujian di klien di sini. Tidak akan tampil kode ujiannya jika teman-teman di atas dari waktu komputer. Jadi maksudnya sekarang kita berada di jam 4:39. Jadi teman-teman atur di Excel-nya ini atau di sheet soal ini waktunya itu jam 12 malam. Artinya sekarang belum mendekati ataupun belum di waktu itu. Maka tidak akan tampil sama sekali di tampilan anak-anak nantinya. Jadi itu pengaruhnya. Jadi kita buat jangan sebelum tapi sesudahnya boleh. Misalnya kita mau atur dia jam 4:04, jam 4:30 karena sekarang sudah berada 39 menit. Jadi kita atur di 30 menit. Oke, nah jadi ketika kita atur jam 5:30 maka tidak akan tampil, ataupun 12 ataupun 7 dan sebagainya. Harus sebelum waktu yang terdapat di komputer. Itu untuk waktu tes. Kemudian alokasi.
Alokasi di sini adalah waktu pelaksanaan. Berapa jam anak mengerjakan soalnya, berapa jam waktu yang harus diselesaikan anak-anak. Jadi itu maksudnya. Di sini kita atur 60 atau 60 menit. Nah, jadi kita atur dengan 60 menit. Kemudian masuk ke berikutnya itu jumlah soal. Oke, jumlah soal ini kita ada di template Word-nya ini ada 5 soal. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini jumlah soal juga harus 5 soal. Oke. Kemudian yang harus dikerjakan boleh di atas itu, tapi tidak boleh lebih dari jumlah soal yang ada di Microsoft Word-nya. Oke, jadi teman-teman, jadi jumlah soalnya 5, maka yang harus dikerjakan juga 5. Oke, beda halnya teman-teman mempunyai 100 soal yang harus dikerjakan 50. Jadi dari 100 soal tadi tetap yang tampil hanya 50. Jadi bukan 100 yang tampil. Meskipun sudah 100 soal teman-teman buat di Microsoft Word-nya di sini. Oke, jadi yang tampil tetap 50 soal. Jadi nggak tahu yang soal mana saja yang tampil ataupun soal mana saja yang keluar. Nah, itu yang masuk dari jumlah soal dan yang harus dikerjakan. Berikutnya ada acak soal. Oke, jika 1 maka soal itu diacak. Artinya dari 100 soal tadi kita tampilkan hanya 50. Artinya dari 100 soal itu dicampur ataupun di random oleh sistem. Jadi tetap 50 soal dengan teman A ataupun teman B itu mendapatkan soal yang berbeda ketika waktu yang bersamaan. Nah, jadi itu dia. Jadi kita pilih nomor 1 maka diacak soalnya. Tapi jika kita pilih 0 atau kita ketikkan 0 maka tidak diacak soalnya. Jadi artinya teman A dan teman B itu mendapat soal yang sama di waktu bersamaan. Nah, jadi itu teman-teman. Oke, itu saja untuk penjelasan di sheet soal yang untuk di bagian pertama ini, yaitu yang pertama ada servernya, ada kode tes, ada nama tes, ada status, ada subtes, kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada waktu tes, ada alokasi, ada jumlah soal, ada yang harus dikerjakan, dan yang terakhir itu acak soal. Nah, oke, yang berikutnya yaitu di bagian sheet, masih sheet soal tapi di kolom berikutnya yaitu ada nomor soal, kunci jawaban, skor, ya, kemudian grouping, ada log on, kemudian ada KD. Jadi maksud dari ini nomor soal, kunci jawabannya, kemudian skornya kita buat karena kita hanya 5 soal, kita ada poin nanti 20, 20, 20. Jadi jika benar semua nanti maka anak ini mendapatkan dia nilainya 100. Jika salah maka salah satu berarti dia mendapatkan 90 dan seterusnya. Jadi itu maksud dari kolom ini, ada kunci jawaban. Jadi ketika anak jawab soal nomor 1A maka dapat nilai dia 20. Jika dia menjawab B maka dia tidak dapat skor ataupun nilai karena jawabannya adalah A. Nah, begitu seterusnya. Oke, mungkin itu teman-teman. Jika sudah maka teman-teman silakan klik tombol save. Jadi bedakan teman-teman save dokumen ataupun save di aplikasi. Jadi tombol ini ataupun menu ini adalah untuk save aplikasi, jadi bukan save dokumen. Jadi kita klik tombol save maka ada konfirmasi itu tes berhasil disimpan. Oke, artinya sudah tidak ada masalah, sudah bisa kita gunakan ataupun anak-anak sudah bisa melihat tampilannya di HP ataupun di laptop. Oke, kita klik OK. Tunggu beberapa saat, kita kembali ke tampilan login anak-anak nantinya. Sebagai contoh sini. Nah, oke, di sini udah nampil yaitu username, password, dan kode mata pelajaran. Oke, kode mata pelajaran sudah nampil. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk di sheet soal. Nah, selanjutnya kita jelaskan yaitu di sheet peserta. Ya, di sheet peserta di sini ada NIS, ada username, ada nama lengkap, kemudian ada password, ada keterangan 1, keterangan 2, ada server, ada sesi, dan ada status dan nilai. Nah, jadi teman-teman, di sheet peserta ini kita masukkan seluruh anak yang akan mengikuti ujian, si A, si B, dan seterusnya kita masukkan di sini.
Kemudian ini menyesuaikan, yang jelas intinya ada di username dan password, karena ini kunci anak ketika mereka login. Oke, jangan sampai anak A ataupun anak satu ini sama dengan anak yang kelima username-nya, apalagi password. Jadi boleh teman-teman samakan usernya ataupun bedakan usernya, passwordnya boleh sama, jangan sama username-nya sama pula passwordnya. Jadi jika teman-teman sudah berhasil atau sudah memasukkan datanya, teman-teman bisa klik tombol save lagi untuk sheet peserta ini. Jadi di sini ada konfirmasi, yang mengerjakan masih 0, yang selesai masih 0, yang logout masih 0, kemudian yang belum login itu ada 5, karena peserta kita ada 5. Nah, jadi itu teman-teman penjelasannya untuk di sheet peserta. Nah, selanjutnya kami jelaskan di sheet yang terakhir, yaitu sheet hasil. Nah, jadi teman-teman kita bisa refresh. Nah, di sini kita lihat hasil ataupun nama peserta belum nampil karena belum ada yang login, kemudian benar salah tidak ada, kemudian nilai pun tidak ada. Nah, jadi yang di sini kelihatan berapa anak yang sudah berhasil login, kemudian di sini kelihatan waktu anak-anak ketika mengerjakan, sudah benarkah dia ataupun sudah selesai apa tidak dalam pengerjaannya. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa kami jelaskan untuk di template Excel ini. Tadi yang pertama itu di sheet soal, kemudian yang kedua itu ada di sheet peserta, kemudian ada sheet hasil. Nah, untuk teman-teman silakan dilihat masing-masing sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mana akan teman-teman gunakan nanti. Oke, kita masuk ke sheet peserta ini. Kita ambil contoh login untuk username yang pertama itu siswa 1, kemudian passwordnya siswa. Nah, kita lihat di sheet hasil ini masih kosong. Kita cobakan dengan login menggunakan user siswa 1, passwordnya tadi siswa. Kita ulang siswa. Nah, kita coba login. Oke, di sini loginnya sudah berhasil. Kemudian kita dimasuk ke tampilan berikutnya. Di sini ada konfirmasi tes, ada nama tes, ada status tes, ada tanggal, oke, ada waktu, kemudian ada lokasi waktu tes, dan masukkan token ataupun token yang tadi sudah kita atur secara otomatis. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini pengaturan tes, token secara otomatisnya kita checklist. Oke, kita save. Nah, sukses, kita refresh kembali tampilannya. Nah, di sini maka tokennya adalah auto atau tidak perlu memasukkan token. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita klik tombol mulai untuk siswa ataupun siswi yang mencobanya. Kita klik mulai. Nah, maka di sini harusnya nampil soal. Oke, teman-teman, di sini harusnya nampil soal. Karena kita belum menjelaskan di template Word, maka soal tidak nampil. Nanti kita perhatikan saja, ini belum ada nampil soal. Sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu di template Word. Nah, di sini ini template Word-nya. Kita lihat dulu yang pertama tadi seperti yang di template Excel. Kita masuk ke option. Oke, kita masuk ke terus center, kemudian terus center setting, kemudian macro setting. Pastikan macro settingnya sudah enable semua. Oke, kalau sudah klik OK, kemudian OK lagi, maka bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, oke, jadi teman-teman bisa diperhatikan ini adalah template di Microsoft Word-nya. Ini adalah nomor di bagian kiri, ini adalah nomor soal yang akan tampil di klien ataupun di tampilan siswa-siswi yang mengerjakan. Kemudian ini ada pilihan gandanya A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini ada soal, yaitu soal pilihan ganda nomor 1. Ini jawabannya A, B, C, D. Nah, jadi di sini juga ada esainya, bisa kita lihat. Nah, yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama soal pilihan ganda. Oke, soal pilihan ganda, jika option teman-teman hanya ingin membuat dia menjadi 4 pilihan atau A, B, C, D, maka buat dia seperti ini. Jika teman-teman ingin membuat dia 5 jawaban, maka tinggal teman-teman tambahkan dengan syarat A, B, C, D, E nya ini harus dituliskan, yaitu untuk soal option. Nah, kita masuk ke soal yang esai.
Oke, soal esai tetap dibuat A, B, C, D, E-nya, namun di jawaban yang A atau di pilihan A untuk menampilkan dia supaya esai, maka teman-teman tambahkan atau masukkan tanda underscore ataupun garis bawah seperti ini, kira-kira sebanyak ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu saja yang dapat kami jelaskan di template Word ini. Yang pertama itu soal pilihan ganda, kemudian soal esai. Jadi seperti itu kira-kira untuk harus diketahui. Nah, berikutnya sesudah kita siap soalnya ataupun template Word-nya ini, maka harus kita publish. Nah, sebelum kita publish, kita lihat dulu di akunnya. Nah, jadi teman-teman, Microsoft Word ini harus terhubung ke WordPress tadi. Oke, jadi harus terhubung ke WordPress tadi. Jadi coba kita hapus. Nah, jadi harus kita buat dia terhubung. Microsoft Word ini harus terhubung ke sini, WordPress tadi. Oke, WordPress ini harus dia terhubung. Bagaimana cara terhubungnya? Kita masuk ke Manage Account, kita klik New, kemudian kita bloknya ini kita pilih WordPress. Nah, jadi di sini dia sudah mulai masuk ke kenapa dia harus saling terhubung ataupun bagaimana dia bisa terhubung. Nah, kita pilih WordPress, kita next. Nah, kemudian di tampilan ini adalah URL server kita. Nah, kita ambil lagi tadi yang di sini 92.168.0.201. Oke, kita pastikan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian username-nya sama dengan user dan password login di awal tadi. Oke, admin. Nah, kita checklist remember password, kita okekan lagi, kemudian kita close. Jika sudah diatur di manage account-nya, maka teman-teman silakan publish. Yang harus diperhatikan itu ketika mempublish, waktu, jam, tanggal, bulan, dan tahun ini harus berubah sesuai dengan waktu ketika teman-teman mempublish. Jadi kita lihat ini 452. Kita coba publish di sini masih dengan 10.52. Jadi kita coba publish di waktu jam 4:52. Tunggu beberapa saat. Nah, kita lihat sudah berubah waktunya jadi 4:52 di tanggal 6 bulan 4 2021. Jadi itu perbedaannya ketika kita sudah berhasil mempublish soal. Nah, kita lihat di tampilan anak apakah sudah nampil soalnya, apakah belum juga. Kita coba refresh. Oke. Alhamdulillah sudah nampil soal yang pertama itu soal pilihan ganda. Oke, kita lihat nih. Kita lihat soal pertama sudah dapat yang seperti ini. Kita lihat di Microsoft Word-nya. Kita lihat apakah berhasil kita mengacak soal. Harusnya soal nomor 2 itu nampil di nomor 2. Nah, jika berhasil kita mengacak harus nampil soal yang ini harusnya di soal nomor 2. Soal esai ataupun soal nomor 4 ataupun 5. Nah, kita lihat, kita buktikan apakah dia teracak apa enggak. Kita jawab dulu yang pertama, misalnya jawabannya A. Ya, kita klik saja, kemudian kita next soal yang kedua. Nah, soal pilihan ganda nomor 2. Oke, masih belum teracak atau masih berurut di komputer A ini. Masuk ke soal nomor 3. Masuk ke soal esai. Oke, masuk ke soal esai. Nah, kita masuk ke soal nomor 4, yaitu pertanyaan benar atau salah. Oke. Nah, kemudian kita coba jawab. Kemudian kita selanjutnya kita coba juga jawab. Nah, kenapa dia belum teracak? Karena kita hanya mencontohkan satu. Ya, harusnya di sini harus kita contohkan 2. Sejauh ini sudah kami gunakan, alhamdulillah teracak. Karena ini kita contohkan hanya satu user ataupun hanya login yang pertama, maka dia tidak kelihatan acaknya. Oke, jadi teman-teman, jika sudah sampai ke soal terakhir, maka di sini ada konfirmasi untuk selesai. Oke, di sini ada konfirmasi Anda masih ragu-ragu belum mengisi. Nah, jadi di sini kita harus menjawab semuanya. Kita lihat ternyata masih nomor 3 belum dijawab. Oke, kita jawab dulu esainya. Kemudian kita lanjut lagi, kita klik selesai. Ada konfirmasi centang. Kita pilih selesai. Oke, terima kasih ada konfirmasinya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes. Oke, silakan logout. Nah, selesai kita mengerjakan latihan tadi.
Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan dari template Word ini. Oke teman-teman, jadi silahkan kembali ke Microsoft Excel tadi, kita refresh di pojok kiri atasnya. Nah, sini kelihatan bahwa benar kita ada 2 dengan login tadi, nama lengkap ini dengan peserta siswa 1 dengan nilainya 40. Jadi 2 ini dikali dengan 20 tadi, maka dapatnya 40. Ini ada konfirmasinya selesai. Nah, oke, jadi teman-teman sini kelihatan bahwa sudah benar yang kita kerjakan langkah-langkahnya. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di sini sudah kita kerjakan. Oke, selanjutnya teman-teman, bagaimana kita mengatur apakah siswa di sini ada yang logout secara tiba-tiba, atau komputernya mati, ataupun laptopnya mati, ataupun handphonenya mati. Jadi bagaimana kita mereset anak itu? Jadi anak itu tidak bisa login kembali sebelum kita reset. Oke, jadi untuk itu tadi sudah kita download juga aplikasinya ataupun data-data yang harus kita buat. Nah, seperti ini ada CBT admin namanya teman-teman. Jadi CBT admin inilah yang berfungsi nantinya ketika kita mendapatkan anak yang keluar tiba-tiba atau laptopnya mati ataupun handphonenya mati, maka fungsi dari CBT admin ini untuk mereset. Jika tidak di reset, maka anak itu tidak bisa login kembali padahal dia belum menyelesaikan ujiannya. Oke, jadi teman-teman, jika sudah silakan diekstrak. Nah, seperti ini dia hasil ekstraknya. Nah, ini dia CBT admin. Di sini ada NW. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Nah, seperti ini tampilannya. Maka kita coba reset dulu, reset CBT. Oke, kita keluar dulu, kita buka kembali. Nah, sudah kita reset, kita masuk penjelasan yang pertama. Nah, di sini adalah URL server kita. Jadi di mana kita tahu ini adalah URL server kita. Jadi di CBT admin ini juga kita masukkan URL server kita. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada server 1. Maksud dari server 1 ini adalah di file Excel tadi kita lihat di sheet peserta. Nah, di sini ada server. Nah, jadi di server ini harus sama kalimatnya ataupun tulisannya di CBT admin ini. Oke, server 1. Jika sudah kita submit, tunggu beberapa saat sampai dengan dashboardnya ini menjadi aktif. Oke, kita tunggu sampai menjadi aktif. Nah, jika sudah aktif, maka bisa kita lakukan tadi mereset peserta. Nah, oke, jadi kita coba dengan masuk ke menu status tes. Kita pilih mapelnya ataupun kode daftar tesnya. Kita pilih. Kemudian kita masuk ke status peserta. Di sini ada tadi siswa 1 itu sudah selesai. Nah, oke. Kemudian kita masuk bagaimana cara mereset anak-anak nantinya. Jadi menu reset login ini, ya, reset login ini kita cobakan lagi login satu siswa, yaitu siswa 2. Oke, passwordnya siswa. Masukkan passwordnya siswa. Kita login. Oke, kelihatannya siswa yang udah login ini di mana? Nantinya di sini. Oke, di reset login peserta nampil siswa 2 sudah login. Oke. Nah, kelihatan seperti ini. Nah, untuk meresetnya, oke, kita coba mereset siswa. Jadi teman-teman, ketika siswa itu mati komputernya ataupun mati handphonenya, maka kita reset di sini. Di menu reset login, kita reset. Nah, kita coba refresh di tampilan anak. Oke, klik tombol mulai coba. Oke, dia sudah mulai. Nah, ini kita coba anak yang kedua, kita login anak yang kedua. Oke, di sini dia mendapatkan di soal pertamanya yaitu soal nomor 2. Jadi ini bukti dia sudah teracak tadi. Siswa yang pertama tadi kita masih soal 1, maka nampil soal 1 yang di template Word-nya. Nah, namun di siswa yang kedua ini langsung dapat soal yang kedua di soal yang pertama. Ini kita coba ke soal yang kedua, langsung dia mendapat pertanyaan yang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah,
sampai sini. Jadi kita langsung reset login. Nah, jadi sudah kita reset anaknya, ternyata dia mencoba login. Oke, jika tidak bisa dia sebelum kita reset nantinya. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di langkah-langkah berikut ini, yaitu di menu CBT admin. Nah, jadi teman-teman, simpel sebenarnya untuk penggunaan aplikasi yang ada pada Limasoft ini, dan penggunaannya juga tidak susah dan bisa kita pahami. Sama-sama belajar kita, semoga dengan sedikit ini bisa teman-teman pahami, bisa diterapkan khususnya di sekolah masing-masing. Oke, nantinya ini berfungsi sebagai aplikasi yang memudahkan teman-teman di sekolah untuk menghadapi ujian ataupun melaksanakan ujian nantinya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, untuk teman-teman mematikan server ini jangan sembarangan. Jadi anggap saja memang servernya kita buat di Oracle, namun kita harus juga mematikannya sebagaimana kita mematikan sebuah komputer. Nah, jadi kita kembali ke Oracle ini, kita klik tombol shutdown. Oke, tunggu beberapa saat, ataupun kita seperti mematikan laptop ataupun komputer dengan menekan tombol shutdown. Nah, ini kita baru boleh silang. Ya, tampilan kom juga boleh silang. Jika server mati tadi, maka ketika kita merefresh WordPress-nya, maka tidak bisa lagi kita terhubung ke IP 192.168.0.201. Oke, jadi server yang sudah mati maka tidak bisa kita tampilkan lagi. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi semoga bermanfaat teman-teman. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga senantiasa bermanfaat ilmu yang kami sampaikan. Semoga bisa diterapkan khususnya di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.